Haleluya, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan mempercepat menjawab doa kita. Saudaraku, Tuhan mempercepat menjawab doa kita. Kami sudah alami bagaimana Tuhan mempercepat doa itu dijawab oleh Tuhan. Kami benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang menyatakan kuasanya. Saudaraku, kami punya kesaksian. Waktu kami lewat di satu tempat, saya berkata kepada Bapak Gembala, suami saya, yang torang berdoa kepada Tuhan, 8 tahun ke depan, torang atau kami akan membuka pelayanan di tempat ini. Kami lewat, saudaraku, dan kami tunjuk tempat itu. Torang berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Torang percaya 8 tahun ke depan pelayanan kita akan terbuka di lokasi ini. Saudaraku, kami berkata seperti itu. 8 tahun ke depan pelayanan Pondok Daud akan terbuka di tempat ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku, waktu kami berkata seperti itu sekitar bulan Februari, awal-awal Februari. Dan apa yang Tuhan buat bagi pelayanan kami? Kami bilang, Tuhan, 8 tahun ke depan di tempat ini, di daerah ini, kami akan membuka pelayanan perintisan yang baru. Tetapi saudaraku, tidak sampai 8 tahun, cuma 5 bulan, saudaraku. 5 bulan dari bulan Februari, lokasi itu, tempat yang kami tunjuk akan dibangunnya pelayanan pekerjaan Tuhan yang baru, sudah dijawab oleh Tuhan. Dan itu dengan cara yang heran dan tidak terpikir oleh akal kami, saudaraku. Cuma 5 bulan, Tuhan mempercepat doa kami. Kami minta 8 tahun, saudaraku. Tuhan mempercepat cuma 5 bulan. Mari kita akan melihat ayat firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita di hari ini. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-7. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara yang diberkati Tuhan, kami alami bagaimana Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Tuhan tidak menunda-nunda untuk menolong doa kami, untuk menjawab doa kami dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, yang tidak pernah terpikir dalam hati kami dan pikiran kami. Itu yang Tuhan buat bagi pelayanan kami, bagi hidup kami. Kami berkata, Tuhan, 8 tahun ke depan kami rindu, Tuhan, di daerah ini akan terbuka pelayanan yang baru, perintisan yang baru. Tetapi saudaraku, tidak disangka-sangka oleh cara Tuhan yang luar biasa, cuma 5 bulan dari bulan Februari pelayanan yang baru itu dapat terbuka. Saudaraku, caranya seperti ini. Ada orang telepon kami, saudaraku, dia telepon orang yang sudah kami kenal. Pak Pendeta, saya ada tanah di daerah ini, di tempat yang kami lihat, saudaraku. Daerah Koyakoso namanya kalau di Jayapura. Saya ada lokasi di situ. Kalau Pak Pendeta mau pakai lokasi itu untuk dijadikan tempat pelayanan. Saudaraku, lihat cara Tuhan ajaib. Kami mintanya 8 tahun. Kami berpikir masih lama. Tetapi saudaraku, ternyata berkat pekerjaan Tuhan yang baru sudah ada di depan mata, saudaraku. Orang yang tidak kami hubungi, saudaraku, karena kami belum berpikir secepat itu doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Dia telepon, Pak Pendeta, dia telepon kepada suami saya ada lokasi di Koyakoso ini, kalau mau pakai lokasi itu
untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, dan kami datang cek lokasi itu, saudaraku. Kami lihat tempat itu, dan ternyata saudaraku, tempat itu adalah tempat yang sama persis yang kami katakan waktu kami lewat di jalan Koyakoso itu. Tempat itu adalah lokasi persis yang kami perkatakan nanti 8 tahun kemudian. Saudaraku, kadangkala kita tidak memahami bagaimana cara pandang Tuhan dalam hidup kita. Kami pun tidak mengerti, saudaraku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kami tidak percaya, seolah-olah kami tidak percaya. Seolah-olah ini kejutan dari Tuhan. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang datang tiba-tiba, dan memang itu, saudaraku, secara tiba-tiba terjadi atas hidup kami. Kami merasakan bagaimana kuasa Allah terjadi atas pelayanan kami. Tuhan mempercepat berkat-Nya bagi kami. Saudara, ternyata mengapa Tuhan mempercepat doa kami? Saudaraku, kalau Tuhan mau menolong hidup saudara, kalau saudara rindu melihat doa saudara dipercepat oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, mari kita baca Alkitab yang selanjutnya. Di ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, perkataan iman itu sangat besar kuasanya. Saudaraku, kita belajar di hari-hari ini, kalau saudara punya satu kerinduan, belajar beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata doang yang beriman. Oh, saya beriman, saya yakin, saya percaya. Tetapi saudaraku, tindakan dari iman itu nyata. Orang yang beriman, orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang beriman, orang yang melekat dengan Tuhan. Orang yang beriman, dia sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Saudaraku, kami merenungkan, kenapa ya Tuhan cepat jawab kerinduan hati kami. Kami berpikir, kan kami bilang Tuhan nanti 8 tahun ke depan. Kok cuma 5 bulan Tuhan sudah jawab. Tuhan gerakkan seorang bapak yang memberikan tanahnya untuk kami pakai merintis pekerjaan Tuhan yang baru. Saya berpikir, dan Bapak Gembala suami saya berpikir, kenapa ya? Oh, ternyata Tuhan cepat menjawab, Tuhan mempercepat menjawab doa kalau tujuannya untuk kepentingan Tuhan. Kalau saudara berdoa untuk kepentingan diri sendiri, untuk keakuan saudara, banyak kali Tuhan belum jawab. Dan bahkan banyak kali Tuhan tidak jawab. Karena isi dari doa itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan orang banyak, saudaraku. Kami mengalami, saudaraku, ada hamba Tuhan yang kami kenal. Ini seorang hamba Tuhan. Dia berkata seperti ini. Oh, dia bilang kepada suami saya, dia panggil Brur, Brur, kalau saya dapat mobil, saya tidak akan kasih numpang. Saya punya kakak ini. Ada satu kakak dari pendeta tersebut, dia tidak terlalu nyambung. Jadi dia bicara, dia ngomong kepada suami saya, kalau saya dapat mobil, saya tidak mau kasih numpang kakak saya yang ini, saudaraku. Ini kisah nyata. Dan apa yang terjadi, saudaraku, sampai hamba Tuhan ini mati, sampai dia menutup mata, Tuhan tidak pernah berikan dia berkat mobil.
Tuhan tidak pernah berikan dia berkat mobil, saudaraku. Karena apa? Doa itu, saudaraku, doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Doa untuk membalas dendam istilahnya, saudaraku. Doa karena marah, saudaraku. Tuhan tidak senang. Doa itu karena marah. Tuhan berkati saya punya rumah baru, supaya dia lihat saya punya rumah yang bagus. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang seperti itu. Saudara, kami benar-benar rasakan, ternyata doa untuk kepentingan Tuhan, cepat Tuhan akan mendengarkan. Bagaimana orang Kristen melatih dirinya berdoa untuk kepentingan Tuhan, berdoa untuk kepentingan banyak orang. Saudaraku, coba saudara berdoa, Tuhan berkatilah saya rindu punya rumah baru Tuhan. Dan kalau saya punya rumah yang baru, rumah saya itu akan selalu terbuka kalau ada jadwal-jadwal ibadah. Saya yakin dan percaya Tuhan akan cepat mendengar doa saudara. Karena doa yang saudara naikkan bukan hanya sekedar kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Membangun satu pelayanan itu berbicara tentang keselamatan. Mengapa Tuhan mempercepat pekerjaan Tuhan yang kami katakan nanti 8 tahun? Ternyata doa untuk keselamatan itu bernilai. Karena tujuan Tuhan datang di dunia ini untuk menyelamatkan isi dunia, saudaraku. Jadi kalau orang berdoa, kita semua berdoa, tujuannya untuk keselamatan jiwa-jiwa, itu akan terjadi. Contohnya begini, kalau saudara punya orang tua yang malas beribadah, doakan dan gumuli, saya percaya doa itu cepat akan dijawab Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan saya bergumul bagi papa saya yang masih malas beribadah, bagi mama saya yang masih jauh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus saya percaya Roh Kudus akan menjamah. Saya yakin saudaraku, Tuhan merindukan doa yang seperti itu. Tuhan akan cepat mengubahkan hati dari orang tua kita yang jauh dari Tuhan. Saudaraku atau saudara berkata, Tuhan saya rindu melihat keselamatan-Mu terjadi bagi saudara-saudara saya, terjadi bagi bangsa dan negara saya. Saya rindu Tuhan terjadi pemulihan di tempat kelahiran saya. Itu akan terjadi. Doa untuk keselamatan akan cepat dijawab oleh Tuhan. Karena itu doa yang benar, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Doa yang murni. Saudaraku, saya katakan kalau kita berdoa hanya untuk kepentingan kita, Tuhan bisa saja menjawabnya, bisa. Tetapi kadangkala butuh waktu, saudaraku. Butuh waktu yang lama untuk Tuhan menjawab. Karena Tuhan tahu inti dari doa itu. Kalau saudara berdoa seperti ini, saya kasih contoh. Tuhan saya rindu, saya punya mobil yang baru. Saya rindu Tuhan, kalau Engkau berikan saya mobil, teman-teman saya, satu jemaat yang ada di gereja saya, yang tidak ada kendaraan, yang berkekurangan, Tuhan, saya mau kasih tumpangan dia untuk beribadah. Saya percaya saudaraku, doa yang seperti itu akan cepat dikabulkan Tuhan. Saudaraku, ayat pokok tadi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Adakah Tuhan menunda-nunda? Tidak, saudaraku, Tuhan sebenarnya tidak menunda. Tetapi Tuhan mau menguji doa kita itu. Benar tidak doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Apalagi kita yang bergumul siang dan malam untuk satu pergumulan yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab. Saudaraku harus punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kalau niatnya saudara baik, pasti Tuhan akan lancarkan. Amin. Kalau niatnya saudaraku lurus, pasti Tuhan akan muluskan.
Tetapi kalau niat kita, saudaraku, untuk kepentingan diri sendiri, saya percaya Tuhan belum tentu akan menjawab doa yang seperti itu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.